Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bahtiar Yusuf Salahuddin. Di video part pertama dan part kedua kita telah banyak membahas tutorial cara menggunakan software akuntansi Excel dengan studi kasus di bidang jasa, yaitu kantor pengacara Abdullah. Di mana di part ketiga dan keempat ini kita akan difokuskan pada pembelajaran tentang studi kasus di perusahaan bidang dagang, yang tentunya akan lebih kompleks lagi daripada bidang jasa ya. Karena kalau di bidang jasa kita sama sekali tidak ada yang namanya persediaan. Namun ketika kita sudah masuk ke perusahaan dagang, maka akan ada yang namanya persediaan, sehingga setiap jurnalnya ataupun laporan keuangannya harus bisa terintegrasi dengan jumlah persediaan atau stok. Di part ketiga ini kita akan banyak belajar tentang konsep dasarnya terlebih dahulu ya. Di part ketiga ini nanti di part keempat kita sudah mulai masuk ke bagian ke studi kasusnya di perusahaan dagang ya, di mana Pak Abdullah membuka unit usaha baru di bidang perdagangan hardware komputer. Namun sebelum kita masuk ke bagian part 4, kita akan alangkah baik-baiknya kita akan pelajari terlebih dahulu konsepnya terlebih dahulu. Kita akan pelajari konsepnya terlebih dahulu. Pertama yaitu tentang accrual basis dan cash basis. Kedua tentang arus kas. Yang ketiga yaitu hubungan antara berbagai jenis laporan keuangan, tentang bagaimana hubungan antara neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Ternyata kalau kita analisis lebih dalam lagi, semuanya itu saling berhubungan dan bisa memberikan informasi yang sangat berharga untuk pengambilan keputusan bisnis kita sehari-hari. Baik ya, sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke yang namanya konsep accrual basis dan cash basis. Untuk sebenarnya ini adalah suatu konsep pengakuan dan pengukuran suatu transaksi bisnisnya. Kapan dan bagaimana suatu transaksi bisnis dicatat dan diakui. Kalau kita dengan menggunakan accrual basis, suatu transaksi akan dicatat dan diakui walaupun kasnya belum benar-benar diterima. Sedangkan jika kita menggunakan cash basis, suatu transaksi hanya akan diakui dan dicatat jika kasnya benar-benar telah diterima atau telah dikeluarkan. Biasanya untuk penggunaan metode accrual basis ini di perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya. Karena standar akuntansi keuangan berdasarkan PSAK juga sudah mengharuskan menggunakan accrual basis. Namun untuk cash basis juga masih digunakan untuk skala-skala usaha kecil ya. Seperti misalnya praktek dokter gigi, praktek akuntan, atau praktek-praktek pengacara yang transaksinya tidak begitu kompleks, sehingga hanya yang dibutuhkan informasinya hanya yang berkaitan dengan kas masuk dan kas keluar saja. Namun untuk usaha-usaha yang sudah lebih kompleks, maka sudah tidak efektif lagi jika harus menggunakan cash basis. Namun sebaiknya menggunakan accrual basis, karena dengan menggunakan accrual basis sudah setiap kinerja performa dari usaha itu bisa benar-benar tepat ya dicerminkannya. Jadi dengan metode accrual basis ini bisa benar-benar mencerminkan keadaan sesungguhnya dari bisnis yang sedang kita jalankan daripada kita menggunakan metode cash basis. Contohnya ketika contohnya tentang konsep accrual basis, yaitu ketika misalnya kita ada penjualan secara kredit ya dari customer, pembayarannya tidak secara tunai. Maka kalau menggunakan accrual basis, transaksi penjualan secara tidak tunai tersebut harus tetap diakui dan dicatat ya. Dicatat sebagai piutang dan juga penjualan. Namun jika menggunakan metode cash basis, transaksi tersebut tidak akan dicatat dan diakui sampai benar-benar si customer tersebut membayar penjualan kredit tersebut secara penuh. Nah, itu ya bedanya. Kedua konsep ini juga sangat mempengaruhi terhadap semua aspek sebagai pondasi awal kedua konsep
accrual basis dan cash basis ini juga bisa menjadi pondasi awal yang baik untuk mempelajari akuntansi dan akuntansi keuangan lebih lanjutnya lagi ya. Contohnya kita bisa mengetahui mengapa misalnya di laporan laba rugi ini kita mencatatkan laba yang sangat tinggi ya. Performanya seolah-olah bagus, tapi secara kas kok tidak ada ya kasnya atau bahkan minus kasnya. Nah, kalau kita telah mengetahui konsep accrual dan cash basis ini, kita dapat menemukan penyebabnya ya, sehingga bisa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Misalnya penyebabnya adalah terlalu banyaknya piutang ya. Terlalu banyaknya penjualan secara kredit sehingga penjualannya tinggi di laporan laba rugi, namun kasnya belum ada ya, belum ada karena memang belum membayar. Nah, salah satu penyebabnya itu. Atau juga tingkat perputaran piutangnya yang rendah ya. Sehingga atau jarang sekali customer atau siklus pembayaran customernya terlalu panjang atau banyak tunggakan piutang. Nah, itu kita bisa menganalisis dari konsep accrual dan cash basis ini. Jadi kita tidak hanya bisa membuat laporan keuangan saja, tapi kita juga nantinya ke depannya kalau menguasai konsepnya bisa juga melakukan problem solving atau penyelesaian masalah jika ada kendala kendala atau kejanggalan dalam suatu laporan keuangan. Nah, kemudian atau sebaliknya juga ya, contohnya kita bisa menerapkan mengimplementasikan konsep ini ketika kita lihat data di laporan keuangan performanya labanya menurun drastis atau bahkan minus ya, tapi secara kas kok banyak ya kasnya. Nah, ini kita bisa analisis juga beberapa kemungkinannya. Pertama, kemungkinannya yaitu contohnya misalnya banyak akun pendapatan dibayar di muka, artinya customer membayar untuk jasa atau produk yang kita jual berikan namun membayarnya di depan. Nah, misalnya seperti itu ya, sehingga kasnya banyak tapi tidak diakui sebagai pendapatan di laporan laba rugi, sehingga laporan laba ruginya bisa menjadi kecil atau bahkan minus. Penyebabnya itu. Penyebab berikutnya yaitu beban penyusutan ya. Misalnya kalau di beban penyusutan kan diakui sebagai beban ya di laporan laba rugi yang mengurangi pendapatan, padahal tidak ada sama sekali kas yang dikeluarkan. Nah, ini bisa menjadi penyebab mengapa di laporan laba rugi performanya menurun atau bahkan minus, tapi secara kasnya banyak kas masuknya. Nah, jadi kita bisa melakukan problem solving juga ya untuk masalah tersebut dan mengetahui penyebab-penyebabnya. Dan konsep ini juga sangat berguna ketika kita melakukan auditing ya. Karena perbedaan dari akuntansi keuangan dan auditing itu yaitu ketika akuntansi keuangan itu kita membuat laporan keuangan dari siklusnya dari mulai awal sekali ya. Dari mulai menganalisis bukti transaksi, melakukan journaling ke buku besar, laporan keuangan, neraca saldo dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di auditing itu dikebalikannya ya. Jadi kita membongkar lagi apa yang sudah menjadi laporan keuangan menjadi unit-unit terkecil untuk memeriksa apakah suatu transaksi sudah dicatat dengan benar atau tidak. Dengan kita menguasai konsep accrual basis dan cash basis ini akan sangat memudahkan ketika melihat hal-hal yang tidak wajar ketika melakukan auditing. Ketika ada yang melakukan window dressing misalnya untuk yang membagus-baguskan laporan keuangan atau manajemen laba, merekayasa laba, maka ketika kalau kita sudah mengetahui dengan sangat pasti konsep ini, kita akan bisa menelusurinya ya. Kita akan mengetahui dengan cepat setiap ada kejanggalan dalam melakukan auditing. Jadi kita bisa membaca pola-polanya. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan tentang konsep accrual basis dan cash basis. Bagi yang masih kurang jelas tentang konsep accrual basis dengan cash basis ini, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar atau juga bisa langsung di grup Telegram ya. Bagi yang sudah membeli software akuntansi Excel ini nanti bisa langsung lanjut diskusi di grup Telegram. Namun akan jauh lebih mengerti lagi ketika kita sudah praktek ya. Nanti di part berikutnya di
studi kasus perusahaan dagang. Kita akan mencoba mempraktekkan accrual basis dan cash basis ini. Namun yang akan kita gunakan adalah accrual basis ya. Untuk cash basis hanya cukup tahu saja. Konsep dasar selanjutnya yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke studi kasus perusahaan dagang adalah tentang salah satu jenis laporan keuangan yang sama sekali belum pernah kita bahas ya, yaitu laporan arus kas. Karena di part pertama dan part kedua kita memfokuskan pada neraca dan laporan laba rugi. Namun laporan arus kasnya sama sekali belum kita bahas. Padahal laporan arus kas ini memiliki performa yang tidak kalah baiknya ya dengan laporan laba rugi untuk mengukur performa kerja sesungguhnya dari bisnis yang kita jalankan. Walaupun kedua-duanya antara laporan laba rugi dengan laporan arus kas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nanti kita akan mencoba membahasnya. Apa sebenarnya laporan arus kas tersebut? Secara definisi, laporan arus kas adalah suatu laporan keuangan yang menampilkan berapa kas masuk kita dan berapa kas keluar kita dari 3 kegiatan utama, yaitu dari kegiatan operasional, dari kegiatan investasi, dan dari kegiatan pendanaan. Baik ya, untuk lebih jelasnya kita langsung saja saksikan bagaimana tampilan dari laporan arus kas tersebut. Seperti ini ya, contohnya di atasnya ada nama perusahaannya, kemudian di bawahnya ada namanya laporan arus kas. Di sininya per ya, per Oktober 31 2021. Artinya kalau per ini berarti dia bersambung ya, dari mulai awal bulan sampai ke bulan awal siklus akuntansi, biasanya di Januari sampai dengan Oktober. Per Oktober berarti dia berlanjut terus sampai Oktober. Namun kalau di laporan laba rugi kan ininya periode misalnya 1 Oktober sampai 31 Oktober, berarti melaporkan laba rugi selama 1 bulan. Kalau per berarti dia berlanjut ya, dari awal sampai ke pernya ini sampai ke Oktober. Nah, bisa kita lihat ya, ada 3 bagian utama di laporan arus kas. Ada laporan arus kas bersih dari operasi, investasi, dan juga finansial atau pendanaan. Untuk lebih jelasnya nanti kita simak di laporan arus kas lainnya. Berikut ini ya contoh laporan arus kas lainnya dari contohnya kantin Sehati ya. Ini bergerak di bidang resto. Nah, ini bisa kita lihat ya, arus kas dari kegiatan operasinya ini adalah setiap arus kas yang benar-benar dihasilkan atau dikeluarkan dari kegiatan operasi, dari kegiatan operasional usaha ya. Misalnya kas ini contohnya, kas yang diterima dari pelanggan sekian, kemudian untuk dikurangi biaya-biaya yang perlu pengeluaran kas. Jadi ini sebenarnya cara pembuatan laporan arus kas adalah dengan merubah dari accrual basis di laporan laba rugi menjadi cash basis. Jadi harus disesuaikan caranya dengan nanti untuk metode pembuatan laporan arus kasnya ada metode langsung dan metode tidak langsung. Namun sangat panjang sekali ya cara-caranya, sehingga tidak akan dijelaskan di video ini, karena ketika kita menggunakan software akuntansi Excel yang ini sangat mudah sekali ya, cukup kita input data saja, nanti otomatis ini semuanya akan terupdate semua. Jadi kita hanya sebatas mengetahui saja ya apa saja bagian-bagian di laporan arus kas. Nah, pokoknya yang apapun yang berkaitan dengan operasional usaha, baik pemasukan kas maupun pengeluaran dimasukkan ke bagian kegiatan operasi. Nih ya, ini dengan metode tidak langsung ya, sehingga perlu ada penyesuaian. Ini penyesuaiannya ya. Jadi si kas yang diterima dari konsumen, yang diterima dan dikeluarkan dari kegiatan operasional harus disesuaikan lagi ya dengan perlengkapan packaging, karena mungkin ini
dibayarnya di depan sehingga tidak memerlukan kas keluar. Seperti ini ya contoh-contohnya. Setelah disesuaikan, nanti arus kas bersih dari kegiatan operasinya bersihnya yaitu segini, yaitu 33 juta kas masuk dikurangi kas keluarnya 32 juta. Kemudian bagian kedua yaitu arus kas bersih dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi ini yaitu setiap arus kas yang dikeluarkan atau kas masuk dari kegiatan investasi. Misalnya investasi di sini maksudnya yaitu ketika kita membeli peralatan produksi, misalnya kan itu investasi di peralatan, maka kas keluarnya jangan dimasukkan di operasional tapi di bagian investasi sebagai pembelian peralatan. Misalnya contohnya di sininya pembelian peralatan senilai berapa. Dan untuk kas masuknya misalnya jika kita menjual peralatan ya, menjual investasi kita, menjual peralatan, menjual tanah, menjual bangunan kantor kita sebagai investasi misal dijual. Nah, di sini kan ada kas masuk, dan masuk di sini masuk dari arus kas dari kegiatan investasi berapa. Nah, nanti arus kas dari kegiatan investasi dikurangi dengan kas masuk dan dikurangi kas keluar, maka di sini arus kas bersihnya dari kegiatan investasi apakah negatif atau positif. Normalnya adalah negatif ya kalau perusahaan normal yang bergeraknya. Jadi pola normal dari sistem arus kas itu yaitu arus kas bersih dari kegiatan operasi positif, dari investasi itu harus negatif, dan di pendanaan positif boleh positif maupun negatif. Ini untuk standar dari perusahaan atau bisnis yang sehat. Nah, kemudian apa sih arus kas bersih dari kegiatan pendanaan? Arus kas bersih dari kegiatan pendanaan ini yaitu setiap arus kas masuk maupun keluar yang berhubungan dengan equity atau permodalannya. Misalnya, kalau kita menerbitkan saham baru, nah ada kas masuk kan dari orang yang beli saham kita. Nah, kas masuk di sini ya ditulis kas masuk misalnya penerbitan saham berapa lembar, nominalnya berapa. Kemudian contoh dari kas masuk lagi dari pendanaan yaitu ketika kita dapat pinjaman ya dengan akad kod misalnya dari mitra bisnis kita, maka masuk dari sini ya kas masuk dari pinjaman akad kod berapa. Kemudian contoh kas keluar dari aktivitas pendanaan yaitu ketika kita membayar bagi hasil atau dividen kepada para pemegang saham. Nah, di sini ya kita akan menuliskan kas keluar, di kas keluarnya berapa untuk pembagian hasil atau dividen. Kemudian contoh dari arus kas keluar dari kegiatan pendanaan yaitu ketika kita membeli saham, buyback, membeli saham kembali dari pemegang saham. Maka kita akan mencatat di sini ya di arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Jadi itu ya contoh-contohnya dari 3 aktivitas utama yang bisa menghasilkan kas masuk maupun kas keluar. Nah, kemudian di akhir nanti ada kenaikan kasnya berapa, kas awal berapa, ditambah kas dana kenaikan ditambah kas awal sama dengan jumlahnya kas akhir. Kas akhir ini harus sama dengan di neraca ya. Jadi ini saling berhubungan. Nanti kita akan jelaskan di artikulasi laporan keuangan ya, tentang bagaimana hubungan antara saldo kas di sini laporan arus kas dengan di neraca. Nah, sama kan? Arus kas di neracanya sama di 4582, ini juga sama di arus kasnya juga 4582150. Nah, jadi gitu ya hubungannya. Jadi ini bisa dikatakan juga rincian dari jumlah kas yang ada di neraca di laporan arus kas ini. Namun saking pentingnya laporan arus kas ini, maka berdasarkan PSAK menjadi laporan keuangan yang harus ada ya. Berbeda dengan jenis aset lainnya itu sifatnya opsional, misalnya laporan
laporan aset tetap, laporan persediaan itu opsional, tidak harus ada. Namun untuk laporan arus kas itu wajib ada. Mengapa demikian? Karena kas ini merupakan suatu aset yang sangat-sangat liquid, sangat mudah diubah menjadi aset lainnya. Bisa dikatakan kas ini merupakan aset yang paling liquid di antara semua jenis aset, sehingga penyusunan di neraca juga selalu disimpan di paling atas kas ini. Misalnya, tapi suka disamakan dengan kas dan setara kas. Maksudnya yaitu tabungan ataupun sejenisnya yang ada di nomor rekening yang mudah dicairkan. Nah, itu jadi kas dan setara kas ini selalu disimpan di atas karena neraca disusun berdasarkan tingkat likuiditasnya. Biasanya di bawahnya yaitu ada piutang setelah kas itu. Kemudian persediaan dan akun-akun likuid berikutnya, dan terakhir biasanya cuma di bawah yaitu aset tetap seperti tanah dan bangunan. Ini biasanya harusnya ini di bawah disimpannya karena tidak kurang atau bahkan tidak likuid untuk tanah bangunan ini. Karena kalau kita membutuhkan kas segar dengan cara menjual tanah atau bangunan sangat lama sekali bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk bisa menjual tanah dan bangunan dengan harga yang sesuai keinginan kita gitu sesuai dengan harga pasar atau minimal. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan tentang konsep dari 3 arus kas. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang pola-pola yang umum dari arus kas ini, yaitu tiga pola utama 3 pola bisnis dengan dari segi laporan arus kasnya, yaitu bisa dikategorikan menjadi perusahaan startup atau perusahaan yang baru berdiri, perusahaan dengan kondisi stabil, dan ketiga perusahaan sapi perah. Nah, ini pola-polanya bisa dilihat. Kalau di perusahaan yang baru berdiri, pola arus kasnya ini yaitu aktivitas dari kegiatan pendanaan, yaitu dari penerbitan saham ataupun juga pinjaman dengan akad qard disalurkan untuk operasional dan investasi. Jadi belum membagikan dividen atau bagi hasil kepada pemegang saham. Jadi pool semua saham yang telah terjual digunakan untuk aktivitas investasi, untuk pembelian peralatan, pembelian perlengkapan, bangunan, kantor, dan lain sebagainya, dan juga untuk kegiatan operasional, untuk membayar gaji, listrik, biaya sewa, dan lain sebagainya. Namun, ketika kita berlanjut, sudah masa startup ini sudah terlewati, kita bisa masuk ke fase bisnis yang stabil. Di mana di bisnis fase stabil ini si perusahaan atau si bisnis sudah bisa membagikan dividennya, membagikan dividen atau bagi hasil kepada para pemegang saham. Sehingga sehingga setiap arus kas yang masuk dari aktivitas operasi, di sini bisa dilihat di bawahnya tidak ada panah di aktivitas operasi. Ini berarti menandakan ada kas masuk, jadi si bisnis sudah bisa menghasilkan kas dari aktivitas operasional usahanya yang disalurkan, selain untuk investasi kembali di aset tetap ataupun di perlengkapan dan investasi lainnya juga dikeluarkan untuk bagi hasil atau dividen. Sehingga polanya seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk pola perusahaan yang sehat dan stabil, pola normalnya yaitu untuk operasi positif dan arus kas dari aktivitas operasi positif, dari aktivitas investasi normalnya negatif, dan dari pendanaan bisa positif maupun negatif tergantung keadaannya, tergantung situasional. Karena kalau misalkan tidak menerbitkan saham baru, maka normalnya harusnya negatif karena si bisnis tersebut harus sudah bisa membagikan dividen atau bagi hasil kepada para pemegang saham. Namun juga bisa jadi jika menerbitkan saham baru, maka aktivitas arus kas dari pendanaan bisa bernilai positif. Namun jika perusahaan tersebut sedang sakit, biasanya polanya yaitu arus kas dari operasinya negatif, dan bisa jadi arus kas dari investasinya positif karena banyak aset-aset yang dijual untuk menutupi
biaya operasional dan juga bisa jadi untuk membagikan dividen atau bagi hasil ke para pemegang saham. Jadi kita bisa menilai kesehatan suatu usaha atau bisnis dari laporan arus kas ini ya. Kemudian jenis ketiga, ketika sudah melewati fase stabil, bisa jadi melewati fase yang namanya sapi perah. Apa maksudnya sapi perah? Karena di sini si usaha atau si bisnis sudah sangat-sangat stabil ya, sehingga arus kas yang masuk dari kegiatan operasional bukan hanya digunakan untuk pembelian aset dan pembayaran dividen atau bagi hasil saja, namun juga sudah bisa digunakan untuk pembelian saham kembali, buyback saham ya. Kalau misalkan ada pinjaman, sudah bisa digunakan untuk membayar pinjaman. Jadi ini tinggal diperah saja gitu ya, karena udah melewati fase stabil. Seperti ini mungkin 3 pola arus kas utama yang perlu kita pahami. Baik sahabatku semua, kita telah masuk ke pembahasan tentang artikulasi laporan keuangan. Dalam konteks akuntansi, artikulasi laporan keuangan adalah hubungan di antara 3 jenis laporan keuangan utama, yaitu neraca, laba rugi, dan laporan arus kas. Karena dari ketiga laporan keuangan utama tersebut ternyata bukanlah suatu laporan yang independen atau berdiri sendiri ya, melainkan ketiga laporan keuangan utama tersebut saling berkaitan, saling terhubung, dan saling mempengaruhi antara satu laporan dengan laporan lainnya. Dengan demikian bisa membentuk yang namanya artikulasi laporan keuangan. Di mana seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, ketika kita menguasai konsep artikulasi laporan keuangan, kita bisa menganalisis kesehatan suatu perusahaan atau suatu bisnis dari segi kesehatan keuangannya, apakah sedang sehat atau sedang sakit atau sedang sakit parah ya. Nah, kita bisa lihat keuangannya dari konsep artikulasi laporan keuangan ini. Untuk pertama, saya ingin menjelaskan bahwa hubungan pertama yaitu dari neraca awal tahun dulu ya. Dari kita lihat bahwa neraca awal tahun ini dengan di akhir tahun akan sangat berhubungan, jumlah kasnya yaitu rinciannya ada di laporan arus kas, rincian perubahannya. Jadi kenapa kas di awal tahun 90.500.000 kemudian ada peningkatan 140 juta di akhir tahun. Nah, kita bisa lihat rinciannya ada di laporan arus kas. Ini salah satu hubungannya. Nah, dari laporan arus kas ini dari mana saja ya? Dari mana saja digunakan untuk apa saja kasnya bisa dilihat ya. Ternyata si perusahaan ini mempunyai arus kas masuk dari kegiatan operasi bisnisnya ya, sebesar 115.120.000 dan juga telah dibelanjakan untuk investasi aset. Nanti rinciannya di laporan arus kas ini dirinci lagi ya. Ini operasi juga ada, investasi juga apa. Di sini kita kesimpulan akhirnya yaitu dibelanjakan untuk investasi sebesar 40 juta. Nah, kemudian juga di sini ada pendanaan. Nah, pendanaan negatif berarti dibelanjakan untuk pendanaan 30.670.000. Ini bisa berarti pembelian saham kembali atau juga pembagian dividen, sehingga bisa menghasilkan kas untuk pendanaan negatif, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan kenaikan arus kas sebesar 40.450.000. Jadi kita tahu nih, kalau kita sudah tahu artikulasi laporan keuangan, ketika ada perubahan kas di awal sama akhir tahun ini, kita bisa kalau ingin melihat rinciannya kita lihat dari arus kas, karena ini berhubungan antara neraca dengan arus kas. Kemudian hubungan selanjutnya yaitu antara neraca dengan laporan laba rugi. Nah, bisa dilihat ya, yaitu salah satunya untuk menganalisis saldo laba ditahan. Laba ditahan ini yaitu suatu hasil usaha atau laba yang belum dibagikan kepada pengelola ataupun ke pemegang saham. Jadi dia masih pure digunakan untuk
tambahan modal usaha ya sebesar segini. Yang nantinya ketika usaha ini dinyatakan dibubarkan atau dilikuidasi, maka ini juga akan dibagikan ya kepada pemegang saham maupun kepada para pemegang saham dan pengelola. Kalau di pemegang saham tergantung porsi penyertaan sahamnya berapa. Nah, jadi di sini kita lihat perubahannya, asalnya 349.810.000, ini laba ditahannya menjadi berkurang, menjadi bertambah menjadi 371.640. Hubungan ini ternyata bisa kita lihat penyebabnya kenapa dia itu dari laporan laba rugi. Dia laporan laba rugi yang telah dikurangi untuk sebagai dividen. Jadi ini ya hubungan antara neraca dengan laporan laba rugi, yaitu untuk menganalisis saldo laba ditahan. Laba bersihnya 98.500.000, ternyata dikurangi 76 juta, sehingga ini selisihnya akan menjadi positif, menambah saldo laba ditahan di neraca akhir tahun. Kemudian juga hubungan antara laporan arus kas dengan laporan laba rugi adalah seperti yang tadi ya, seperti di awal dijelaskan tentang konsep accrual basis dan cash basis. Di sini dia di laporan laba rugi menggunakan accrual basis, sehingga perlu disesuaikan lagi untuk membuat arus kas menjadi cash basis. Jadi setelah accrual basisnya dilakukan penyesuaian, maka hasilnya adalah laporan arus kas. Ini untuk kasnya saja, ini ya hubungannya. Dengan kita menguasai konsep artikulasi laporan keuangan ini, sehingga ketika kita melihat angka ada kejanggalan-kejanggalan, maka kita bisa langsung mengetahui penyebabnya ya, dan bisa segera dilakukan audit untuk memastikan jumlah saldo ini, saldo di tiga laporan keuangan ini benar-benar bisa mencerminkan keadaan sesungguhnya. Tidak ada namanya window dressing, manipulasi data, atau membagus-baguskan angka sehingga perusahaannya terlihat bagus di atas kertas, namun aslinya tidaklah demikian. Nah, ini ya pentingnya setelah kita menguasai artikulasi laporan keuangan, kita semakin peka ketika kita dihadapkan pada laporan keuangan oleh seorang manajer misalnya. Nah, nanti kita bisa melihat ya, apakah benar nggak laporan keuangannya ada kejanggalan atau tidak, bisa dilihat melalui konsep artikulasi dari laporan keuangan ini. Baik sahabatku semua, saya ucapkan selamat dan terima kasih telah menyaksikan video tutorial VAT3 tentang artikulasi keuangan sampai di bagian akhir ini ya. Apalagi kalau tanpa di skip. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di video VAT ketiga ini bisa bermanfaat untuk mempermudah pekerjaan sahabat semua dalam hal keuangan ya, khususnya dalam hal akuntansi keuangan, pembuatan laporan keuangan. Namun, sudah kita ketahui bersama bahwa jika kita ingin mahir dalam skill keuangan, tentu kita tidak hanya mungkin bisa hanya dengan menonton video tutorial saja ya, tapi juga harus dibarengi dengan latihan, agar apa yang sudah kita ketahui bisa berubah menjadi pemahaman dan pada akhirnya bisa menjadi skill yang bisa memberikan banyak manfaat bagi sebanyak mungkin orang, karena sebaik-baiknya ilmu adalah yang paling memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. Oleh karena itu, bagi sahabat-sahabat yang ingin membutuhkan sarana latihan, bisa dengan menggunakan software akuntansi berbasis Excel ini ya. Bisa dipesan di link deskripsi di video ini. Harganya hanya 175.000, berlaku lisensi seumur hidup, bisa digunakan di banyak komputer atau juga di banyak usaha. Tidak ada biaya tambahan apa-apa lagi. Termasuk jika ada update pun nanti akan diberikan gratis. Dan juga akan di-invite ke grup komunitas di grup Telegram. Sampai berjumpa lagi di video VAT berikutnya, yaitu di VAT 4. Kita akan banyak membahas tentang studi kasus akuntansi dagang ya. Baik, saya Bahtiar Yusuf undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika masih ada yang kebingungan, ada yang kurang jelas, jangan ragu-ragu, bisa langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Atau juga jika yang sudah membeli software akuntansi Excel ini, bisa langsung ditanyakan di grup komunitas di Telegram. Saya Bahtiar Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.